Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Husnul Khotimah, SPI Mkom, dosen etika profesi. Kami dari kelompok 10 kelas X7J yang beranggotakan saya sendiri, Dika Mahendra Sudrajat, dan teman saya yang Lutfi Andriani akan mempresentasikan prosedur pengadaan pada bisnis startup. Baik, kita mulai saja untuk presentasinya. Jadi kita mulai dengan definisi startup. Apa sih startup itu? Startup adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perusahaan yang baru didirikan, yang berfokus pada pengembangan produk atau layanan inovatif, biasanya dalam bidang teknologi atau berbasis digital. Startup seringkali dimulai dengan ide unik yang bertujuan untuk memecahkan masalah tertentu atau menciptakan pasar baru. Jadi kalau kita rangkum, definisi startup itu adalah perusahaan baru yang sedang dikembangkan, perusahaan baru yang masih mencari jati diri atau bisnis model yang tepat agar kelak bisa menjadi bisnis yang repeatable dan scalable. Karakteristik startup. Karakteristik startup ada beberapa. Yang pertama, berbasis inovasi. Startup biasanya menawarkan solusi baru yang belum ada sebelumnya atau meningkatkan cara kerja dari solusi yang sudah ada, seringkali menggunakan teknologi. Yang kedua, pertumbuhan cepat. Fokus utama startup adalah untuk tumbuh dengan cepat, baik dalam hal jumlah pelanggan, pendapatan, atau cakupan pasar. Yang ketiga ada skalabilitas tinggi. Startup memiliki model bisnis yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara eksponensial dengan biaya tambahan yang minimal. Contohnya, aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh jutaan orang tanpa memerlukan investasi besar dalam infrastruktur. Yang keempat, resiko tinggi, potensi keuntungan besar. Karena sifatnya yang baru dan sering kali belum teruji, startup memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Namun, jika berhasil, mereka memiliki potensi menghasilkan keuntungan besar. Yang kelima ada sumber pendanaan. Banyak startup yang mendapatkan pendanaan dari investor seperti venture capital, angel investor, atau melalui crowdfunding. Pendanaan ini membantu startup dalam membiayai operasional, pengembangan produk, dan strategi pemasaran. Dan yang keenam ada fokus pada teknologi digital. Startup sering menggunakan teknologi digital sebagai inti dari operasional mereka, seperti aplikasi, platform online, atau perangkat lunak berbasis cloud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfi Andriani. Silakan. Startup di Indonesia. Perkembangan startup di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat mengembirakan. Setiap tahun, bahkan setiap bulan, banyak founder-founder pemilik startup baru bermunculan. Menurut dari Sosmed, sekarang ini terdapat setidaknya lebih dari 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia. Potensi pengguna internet Indonesia yang semakin naik dari tahun ke tahun tentunya merupakan suatu lahan basah untuk mendirikan sebuah startup. Contohnya ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Traveloka. Kondisi startup di Indonesia terus berkembang pesat menjadi salah satu kekuatan utama dalam perekonomian digital Asia Tenggara. Dengan populasi besar dan tingkat adopsi teknologi yang tinggi, Indonesia menawarkan lingkungan yang subur bagi startup untuk tumbuh. Menurut statistik dan fakta, jumlah startup di Indonesia memiliki lebih dari 2.300 startup pada tahun 2024, menjadikan salah satu negara dengan ekosistem startup terbesar di dunia. Sektor dominannya ada pada fintech, membantu inklusi keuangan melalui layanan pembayaran digital, dan pinjaman berbasis teknologi. Contohnya ada OVO, Dana, Kredivo. Ada edtech atau edukasi teknologi, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan pelatihan digital. Contohnya ada Ruang Guru, Genius, dan lain. Health tech
Mendigitalkan akses layanan kesehatan, contoh Halodoc dan Alodokter. Ekosistem digital, Indonesia adalah rumah bagi beberapa unicorn startup dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar, termasuk Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Infrastruktur internet yang terus berkembang mendorong adopsi produk digital. Dilansir dari Databook, menurut Startup Ranking, perusahaan statistik asal Peru, Indonesia merupakan salah satu negara dengan startup terbanyak di dunia pada awal tahun 2024. Mereka mencatat per 11 Januari 2024 terdapat 2.562 startup di Indonesia. Jumlahnya paling banyak nomor 1 di Asia Tenggara, peringkat kedua di skala Asia, dan peringkat ke-6 secara global. Peringkat puncak global ditempati Amerika Serikat dengan 77.984 startup. Di urutan berikutnya ada India, kemudian ada Inggris, Kanada, dan Australia. Negara lain yang masuk jajaran top 10 startup terbanyak global adalah Jerman, Prancis, Spanyol, Brasil, dengan rincian seperti yang terlihat pada grafik di samping. Adapun Startup Ranking mendefinisikan startup sebagai perusahaan rintisan dengan usia maksimal 10 tahun yang memiliki kompetensi, inovasi, dan basis teknologi yang kuat, serta kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha. Membangun bisnis startup. Membangun bisnis startup memerlukan langkah-langkah strategis yang terstruktur untuk memastikan kelangsungan hidup di tengah persaingan dan ketidakpastian. Dengan pendekatan yang tepat, startup dapat berkembang dari ide menjadi bisnis yang sukses dan berdampak besar. Membangun startup tidak selalu membutuhkan ide saat di awal, tapi memerlukan komitmen, kreativitas, dan strategi yang matang untuk berkembang menjadi bisnis yang sukses. Samping ada langkah-langkah membangun startup. Memulai dari ide yang simpel. Dimulai dari solusi sederhana untuk masalah spesifik di pasar. Ide yang simpel seringkali lebih mudah diterima oleh pasar dan dikembangkan seiring waktu. Buat keunikan dan buka pola pikir. Keunikan produk atau layanan adalah kunci untuk menonjol di pasar yang kompetitif. Berpikir kreatif dan out of the box membantu menemukan cara baru untuk melayani kebutuhan pelanggan. Ini ada langkah-langkah lainnya. Jangan takut ketika tidak punya modal. Banyak startup besar dimulai dengan modal kecil atau bahkan tanpa modal besar. Manfaatkan sumber daya yang ada, seperti komunitas, media sosial, atau kemitraan awal. Usaha yang legal itu lebih baik. Pastikan bisnis Anda mematuhi hukum, memiliki izin usaha, dan mematuhi regulasi terkait. Legalitas memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra, dan calon investor. Totalitas dalam membesarkan bisnis itu memberikan komitmen penuh untuk mengembangkan startup yang dibangun. Bangun tim yang solid, fokus pada tujuan, dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Mencari dana dan kerjasama investor, identifikasi investor atau mitra strategis yang dapat mendukung pengembangan bisnis. Siapkan presentasi yang menarik dan jelas tentang visi, misi, dan potensi pasar startup Anda. Kemampuan utama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur dalam bidang IT. Seorang entrepreneur dalam bidang IT tidak hanya membutuhkan keahlian teknis, tetapi juga berbagai keterampilan lainnya untuk memastikan bisnisnya berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan kemampuan utama yang harus dimiliki. Pertama, ada kemampuan dalam bidang penjualan atau salesmanship. Kedua, ada kemampuan dalam bidang teknis. Ketiga, ada pemahaman dalam bidang keuangan perusahaan. Keempat, kemampuan dalam bidang human relationship. Pertama, kemampuan dalam bidang penjualan. Kemampuan menjual adalah salah satu keterampilan terpenting bagi seorang entrepreneur, termasuk dalam bidang IT. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mampu memahami masalah pelanggan dan menawarkan solusi yang relevan dengan produk atau layanan IT. Pitching produk, kemampuan menyampaikan nilai dan manfaat produk dengan cara yang meyakinkan, baik kepada pelanggan, mitra,
maupun investor. Contohnya adalah menjelaskan kepada klien bagaimana aplikasi berbasis cloud dapat meningkatkan efisiensi bisnis mereka tanpa mengurangi keamanan data dan integritas data saat kita memakainya. Kemudian ada negosiasi, mampu bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, baik dalam hal penjualan produk, kemitraan, maupun kontrak layanan. Kemudian membangun hubungan dengan pelanggan. Menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui komunikasi yang efektif dan pelayanan purna jual. Kedua, ada kemampuan dalam bidang teknis. Tentunya seorang entrepreneur IT harus memiliki pemahaman mendalam tentang aspek teknis untuk menciptakan dan mengelola produk yang kompetitif. Dasar pemrograman dan pengembangan teknologi. Meskipun tidak harus menjadi seorang pengembang, memiliki wawasan tentang bahasa pemrograman, infrastruktur IT, atau teknologi terkini akan sangat membantu kita dalam menjual atau memasarkan produk kita. Kemudian ada pemahaman infrastruktur digital. Mengenal cloud computing, big data, cyber security, dan teknologi lainnya yang relevan dan terus berkembang. Contohnya menggunakan cloud untuk menyimpan data pelanggan dengan aman dan skalabilitas yang tinggi. Kemudian ada pengelolaan produk teknologi. Memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan pasar, mudah digunakan, dan dapat diperbarui seiring waktu. Adaptasi terhadap teknologi baru. Selalu belajar tentang tren teknologi terkini untuk menjaga inovasi bisnis agar tetap relevan. Yang ketiga, ada pemahaman dalam bidang keuangan perusahaan. Pemahaman keuangan yang baik sangat penting untuk memastikan kelangsungan bisnis startup IT. Yang pertama, manajemen keuangan, mengelola anggaran, memantau arus cash atau cash flow, dan memastikan kelancaran operasional keuangan. Salah satu contohnya adalah mengalokasikan dana untuk pengembangan teknologi, pemasaran, dan pengelolaan SDM. Selanjutnya ada laporan keuangan. Membuat dan membaca laporan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Memahami posisi keuangan perusahaan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian ada pengelolaan investasi. Mampu mengelola dana dari investor atau keuntungan perusahaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada perencanaan pajak. Memahami kewajiban pajak untuk menghindari masalah hukum dan menjaga legalitas bisnis yang ada. Yang keempat ada kemampuan dalam bidang human relationship. Hubungan yang baik dengan tim, mitra, dan pelanggan sangat penting untuk keberhasilan bisnis IT. Yang pertama ada manajemen tim. Memotivasi dan memimpin tim untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Selain itu, kita dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang cakap. Salah satunya adalah mampu menyampaikan visi, misi, dan tujuan bisnis kepada tim dan pihak eksternal. Contohnya memberikan presentasi yang jelas kepada calon investor atau mitra strategis. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membangun jaringan atau networking. Menjalin hubungan dengan komunitas teknologi, calon mitra, dan pelanggan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membangun jaringan atau networking adalah bergabung dengan acara teknologi seperti seminar, komunitas startup, atau mungkin grup-grup di sosial media. Kemudian ada penyelesaian konflik. Mengatasi konflik internal maupun eksternal dengan cara yang konstruktif untuk menjaga stabilitas organisasi. Konsultan IT. Konsultan IT adalah profesional yang memberikan saran, solusi, dan strategi terkait teknologi informasi untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya. Mereka bertindak sebagai penghubung antara kebutuhan bisnis dan implementasi teknologi yang efektif. Bisnis konsultasi IT bergerak di bidang jasa, di mana seorang konsultan IT bertugas menginformasikan klien tentang cara
apa yang harus digunakan untuk mencapai target bisnis, menyelesaikan suatu masalah, atau mengefisien sistem IT. Konsultan IT harus bisa menjadi problem solver yang memiliki keahlian dan keterampilan tinggi. Seorang konsultan, baik di bidang IT maupun lainnya, harus memiliki pola pikir out of the box atau objektif. Setelah mengidentifikasi akar permasalahan yang disampaikan klien mereka, konsultan harus mampu memberikan beberapa alternatif jalan keluar beserta dengan konsekuensinya masing-masing. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi konsultan IT yang handal. Yang pertama, ada penguasaan teknologi, kemudian ada pemahaman bisnis, kemampuan analitis, manajemen proyek yang baik, keterampilan komunikasi dan interpersonal, serta ada etika profesional. Penguasaan teknologi selalu memperbarui pengetahuan tentang teknologi terkini seperti AI, cloud computing, big data, dan cyber security. Menguasai berbagai bidang IT termasuk perkembangan perangkat lunak, infrastruktur, dan keamanan. Kemudian ada pemahaman bisnis, mengerti proses bisnis klien untuk memberikan solusi teknologi yang relevan dan strategis. Fokus pada manfaat bisnis seperti efisiensi, produktivitas, dan ROI atau Return of Investment. Kemampuan analitis, mampu menganalisis kebutuhan dan masalah klien secara mendalam, menyediakan solusi berbasis data yang efektif dan efisien. Manajemen proyek yang baik, merencanakan proyek dengan timeline yang jelas dan sesuai anggaran, menguasai metodologi manajemen proyek seperti Agile atau Scrum. Keterampilan komunikasi dan interpersonal, menjelaskan konsep teknis dengan cara yang mudah dipahami oleh klien non-teknis, membangun hubungan baik dengan klien dan tim kerja. Etika profesional, menjaga kerahasiaan data klien, dan memberikan rekomendasi yang jujur. Bekerja dengan integritas tinggi dalam setiap proyek yang dilakukan. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.